Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Dianugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi kuliah mikroseismik mengenai akuisisi data mikroseismik, bagian struktur dan fase gelombang seismik. Struktur dan fase gelombang seismik, pekerjaan yang paling mendasar dan sangat penting dalam seismologi, yaitu penentuan waktu tiba fase-fase gelombang seismik. Nah, hal ini akan memberikan materi dasar untuk pengembangan struktur bumi dan lokasi event. Pada awalnya, banyak fase-fase gelombang yang tidak diketahui pada seismogram. Akan tetapi, dengan pemahaman model bumi yang semakin baik, sekarang kita semakin mengerti keberadaan dari hampir semua fase-fase gelombang. Akan tetapi, ada beberapa waktu tiba yang disebut dengan abnormal yang harus kita analisis dan kita investigasi. Untuk melakukan analisis dengan benar mengenai seismogram, sangat penting untuk mempunyai pemahaman dasar, tidak hanya bagaimana melihat seismogram, akan tetapi mengenai struktur bumi, sinar seismik, dan fase-fase gelombang. Sekarang ini, pembacaan fase gelombang banyak dilakukan secara otomatis, ya. Akan tetapi, masih belum bisa menggantikan pembacaan secara manual. Dalam hal ini berdasarkan pengalaman, ya, operator picking bisa mengenali fitur-fitur yang ada di seismogram. Berikut struktur bumi, ya. Sebelum kita lebih jauh membahas fase-fase gelombang, kita mengenali dulu struktur interior bumi itu seperti apa, ya. Nah, kita lihat di sini secara umum struktur bumi itu tersusun dari kerak solid, ya, bagian atas, kemudian juga ada mantel solid, ya, kemudian juga ada inti luar dan inti dalam, ya. Dalam hal ini inti luar itu bersifat cair dan inti dalam itu bersifat solid. Kemudian hampir semua event gempa atau kejadian gempa itu terjadi pada lapisan kerak, ya, karena bersifat rigid. Kemudian juga kita mengenal ada namanya lapisan diskontinuitas Moho, ya, merupakan batas antara mantel dengan kerak, ya, kira-kira di sini, ya. Seperti kita ketahui bahwa kerak benua itu rata-rata ketebalannya 30 km, kalau kerak samudra itu rata-rata ketebalannya 5-8 km, ya. Nah, di sini merupakan batas antara kerak dan mantel atas disebut dengan diskontinuitas Moho. Secara umum, lapisan kerak bumi itu mempunyai kecepatan gelombang P atau pipe itu rata-rata 5 sampai dengan 7 km per detik. Kemudian di bawah lapisan Moho itu terjadi kenaikan kecepatan yang cukup signifikan, gitu, ya. Itu pipe-nya menjadi sekitar 8 km per second, ya. Itu normalnya 7,8 sampai 8,2 km per second. Tadi sudah disinggung bahwa ketebalan kerak samudra itu 5 sampai 10 km, ketebalan kerak benua 30 sampai 70 km, ya. Nah, kemudian juga ada istilah diskontinuitas Konrad atau batas lapisan kerak bagian atas dan bagian bawah. Untuk lapisan mantel, ya, itu kita lihat di sini kira-kira sampai pada batas lapisan mantel itu kedalamannya, batas lapisan mantel inti, ya, kedalamannya itu sekitar 2.900 km. Kemudian juga mantel itu terbagi atas mantel atas, ya, kemudian juga ada zona transisi mantel dan ada mantel bawah, ya. Di mana zona transisi mantel itu sekitar 410 sampai 660 km. Kemudian lapisan inti bumi itu dibagi dua, ya, inti luar yang bersifat cair atau Fe fluid dan inti dalam yang bersifat solid, ya, atau Fe solid, di mana batas lapisan antara inti luar dan inti dalam itu pada kedalaman 5.100 km. Tipe dari gelombang seismik itu ada yang disebut dengan gelombang P atau gelombang primer, atau gelombang kompresi atau gelombang longitudinal, ya. Pertama kali tiba itu pipe sekitar 6 km per detik pada kerak bagian atas atau pada kedalaman kurang dari 15 km. Gelombang P merupakan bagian dari gelombang bodi. Setelah gelombang P biasanya diikuti oleh gelombang bodi lainnya, itu gelombang S atau disebut dengan gelombang geser atau gelombang shear, ya, atau gelombang sekunder, ya, di mana Vs itu sekitar 3,5 km per detik di kerak bagian atas. Nah, selain itu juga ada gelombang permukaan yang menjalar sepanjang permukaan, ya,
itu terdiri dari gelombang Love, yaitu karakteristiknya itu multiply reflected dan superimpose dari gelombang S ya. Itu seperti ular menjalar ya ketika gelombang Love itu menjalar. Kemudian juga ada gelombang Rayleigh yang merupakan kombinasi gelombang P dan S yang mempunyai kecepatan sekitar 3,5 sampai 4,5 km per detik. Gelombang permukaan itu tiba setelah gelombang S ya. Nah, biasanya gelombang Love akan kelihatan dengan jelas di komponen seismogram tangensial, sedangkan gelombang Rayleigh akan lebih kelihatan di komponen radial ataupun di komponen vertikal ya. Berikut contoh rekaman seismogram yang dibangkitkan oleh gempa lokal ya, di mana di sini terlihat waktu tiba P dan S-nya itu dengan jelas gitu ya. Ini waktu tiba gelombang P-nya, ini waktu tiba gelombang S-nya itu di sini ya. Katakanlah event ini mempunyai magnitudo 2,5 dengan jarak epicenternya itu 40 km ya. Jarak antara dua kotak ini 2 detik ya. Jadi katakanlah ini selisih antara waktu tiba gelombang S dan P itu tidak terlalu jauh gitu ya. Ini ordernya sekitar kurang dari 6 detik ya. Ini contoh dari seismogram yang dibangkitkan oleh gempa lokal. Berikut contoh rekaman seismogram yang dibangkitkan oleh gempa global atau teleseismik ya, di mana waktu tiba P kemudian waktu tiba S juga terlihat dengan jelas ya. Event ini mempunyai magnitudo 6,2 dengan jarak epicenter 4.200 km. Wah, jauh sekali ya. Dan kedalaman fokus gempanya 32 km ya. Terlihat ini waktu tiba gelombang P, ini adalah S, ini fase-fase gelombang yang lain. Nah, ini adalah fase dari gelombang permukaan ya, kelihatan berbeda di mana gelombang permukaan relatif low frekuensi dan long period gitu ya. Ini amplitudonya lebih besar. Sedangkan gelombang body P dan S itu relatif lebih high frekuensi ya, di mana di sini adalah high frekuensi artinya 1 berbanding T ya, periodanya itu adalah pendek, berarti low period ya. Demikian materi kuliah pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.